Ayam kalkun, atau dalam bahasa ilmiahnya Meleagris gallopavo, pertama kali ditemukan di benua Amerika Utara. Dikenal sebagai burung besar dengan bulu berwarna-warni, yang khas. Pada abad ke-16, kalkun diperkenalkan ke Eropa oleh para penjelajah Spanyol. Dari sana, ayam kalkun ini menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Sekitar 8 tahun yang lalu ya. Jadi dimulainya itu saya kan waktu kecil memang suka pelihara ternak, kalkun, ayam, entok gitu. Tiba-tiba pas punya lahan gini, saya coba ternak kalkun, beli sepasang. Nah, pas beli sepasang, sampai 21 ekor waktu itu. Responnya bagus, orang tiba-tiba, ada anaknya apa? Dulu tuh anaknya itu 1 ekor tuh saya bisa jual 75, baru netes. Mungkin makin lama makin banyak yang pelihara. Sekarang paling berapa ya, 50 ya. Kini, kalkun dikenal dan dibudidayakan di berbagai belahan dunia. Ada berbagai jenis kalkun yang dikenal di dunia. Beberapa di antaranya adalah kalkun Brans yang memiliki bulu berwarna coklat berkilau, kalkun White Holland yang berwarna putih bersih, dan kalkun Narragansett dengan bulu beraneka warna. Setiap jenis kalkun memiliki keunggulan dan kekhasan tersendiri, baik dari segi ukuran, warna bulu, maupun rasa dagingnya. Masing-masing jenis memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri. Nah, kalkun itu kan juga ada jenis-jenisnya. Dulu tuh awalnya saya kan peliharanya bronze. Pelihara bronze, terus ada teman bilang, kalau jual lebih baik jual anak katanya. Karena kalau jual induk lokasinya kan nggak cukup nih. Ratusan saya harus pelihara kan, karena yang minta itu bisa perlu banyak. Akhirnya pelihara yang untuk kelas hias, sehingga anaknya bisa mahal ternyata. Beternak ayam kalkun bisa menjadi usaha yang menguntungkan, jika dilakukan dengan baik. Proses pembesaran ayam kalkun membutuhkan perhatian khusus. Ayam kalkun biasanya mencapai berat ideal untuk dipasarkan dalam waktu 5-6 bulan. Nah, kalkun itu biasanya pembesaran badannya itu setelah lewat remaja menuju tua itu dia badannya besar. Dan lagi kalau kalkun jantan besar, kalau untuk diternak, jadi betinanya nggak kuat kawin sama dia karena berat badannya kan. Karena kalkun kan kawinnya lama. Nah, rusak betina, kadang-kadang robek punggungnya. Nah, sehingga jantannya dibatasin beratnya gitu. Tapi kalau untuk potong bisa sampai 8 kilo. Di Indonesia, banyak peternak menggunakan sistem kandang terbuka. Kandang terbuka memberikan sirkulasi udara yang baik dan memungkinkan kalkun untuk bergerak bebas. Kandang ini biasanya dilengkapi dengan tempat berteduh untuk melindungi kalkun dari cuaca ekstrim. Sistem kandang terbuka juga membantu dalam menjaga kesehatan kalkun dengan menyediakan lingkungan yang alami. Kandangnya tidak dikurung begini, di sistem terbuka gitu aja. Cuma ada atapnya sebagian, gitu aja. Kayaknya kandang terbuka begini lebih sehat buat dia. Karena kotorannya tidak numpuk gitu ya. Dalam pemberian pakan kalkun di Indonesia seringkali mencakup sayuran sebagai bagian dari diet mereka. Sayuran seperti kangkung, bayam, dan daun pepaya adalah beberapa contoh yang biasa diberikan. Selain itu, pakan kalkun juga terdiri dari biji-bijian, serangga kecil, dan pelet komersial untuk memastikan mereka mendapatkan nutrisi yang seimbang. Kalkun ini kalau saya lihat, dia itu kayaknya 60% makanannya sayuran. Jadi dia kalau dikasih huut itu, kalau dikasih sayuran, lahap bener makannya. Jadi yang dipilih itu malah sayurannya dulu. Nah, sayurannya itu apa aja dia mau makan. Kangkung, daun singkong, eceng gondok, daun pepaya juga mau.
Jadi lebih irit sebenarnya dia daripada ayam sebenarnya pakannya. Menjaga rasio yang ideal antara jantan dan betina sangat penting untuk reproduksi yang efektif. Idealnya, satu ekor jantan dapat dipasangkan dengan 4-5 ekor betina. Rasio ini membantu memastikan bahwa setiap betina dapat dibuahi dengan baik, meningkatkan produksi telur. Idealnya kalkun itu 1 jantan 5 betina. Supaya telurnya itu istilahnya dibuahi, jadi fertil kalau istilahnya itu. Jadi kalau fertil, insya Allah dieramkan di mesin tetas tuh netes dia. Nah, kalau lebih dari 5 itu kan ada yang kebagian yang tidak dikawini. Nah, itu yang itu. Tapi kalau terlalu sedikit juga kasihan betinanya. Itu. 1,5 lah bagusnya. Kalkun betina biasanya mulai bertelur pada usia sekitar 7-8 bulan. Dalam setahun, seekor betina bisa menghasilkan 8-100 butir telur. Telur kalkun berukuran lebih besar dibandingkan telur ayam biasa dan memiliki nilai gizi yang tinggi. 8 bulanan dari netes. 8 bulanan sampai dia produksi. Pengaraman itu 28 hari. Betelur kan kalau kita konsentratnya rutin, itu bisa 12-15 telurnya. Tapi permintaan anak kalkun itu saya aja nggak ke-handle. Banyak yang minta tapi saya nggak terpenuhi. Mulailah pakai mesin tetas, itu pun nggak nutupin. Jadi rebutan. Kadang-kadang orang, Pak, yang belum netes ada berapa telur? Saya DP dulu. Jadi berapa netes tarik nanti sama dia semua gitu kan? Karena kalau yang beli indukannya itu terbatas, mungkin dananya juga gitu kan, mahal. Tapi kalau beli anaknya kan murah, jadi ya beli 5 ekor. Nah itu, tapi sebenarnya sih kalau bagi peternak nih, lebih untung dia jual anaknya. Bisnis peternakan kalkun di Indonesia memiliki potensi yang besar. Permintaan daging kalkun terus meningkat seiring dengan perubahan pola konsumsi masyarakat yang mencari alternatif daging yang lebih sehat. Daging ayam kalkun dan telurnya merupakan sumber nutrisi yang kaya. Mengandung tinggi protein, rendah lemak jenuh, serta mengandung zat besi dan seng yang penting bagi tubuh kita. Ya, pelihara ini kan makhluk hidup juga harus pakai hati juga mungkin peliharanya ya. Kita senang gitu. Prospeknya menurut saya bagus nih kalkun. Saya memang sempat kepikiran nih, nantinya masa tua saya mau fokus ke kalkun ini. Kini beternak ayam kalkun telah menjadi bagian peternak di Indonesia. Masih sangat diperlukan sebuah penelitian dan inovasi dalam meningkatkan potensi ekonomi budidaya ayam kalkun ini.